Baik, selanjutnya kita akan baca, saya akan coba menjawab beberapa pertanyaan. Maafkan kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab dengan komplit. Yang pertama adalah dari seorang ibu. Saya mau masukannya. Suami saya sangat baik, namun sangat kaku, sehingga kami hampir tidak pernah berbeda pendapat. Tidak pernah berbeda pendapat. Bagaimana sebaiknya saya bersikap agar suami saya lebih aktif? Atau ya sudah, saya terima saja apa adanya. Yang pertama, bersyukurlah Ibu, ya Ibu Angela, bersyukurlah karena suamimu adalah seorang pendiam sehingga tidak pernah berbeda pendapat. Yang lainnya itu berdoa karena terus berbeda pendapat. Nah, tentu memang bagaimana Pak supaya bisa mengimbangi. Nah, ya komunikasi yang baik dan menyenangkan. Salah satu cara untuk membangun komunikasi adalah perhatikan apa yang dia sukai. Ya, kalau kita ingin karib dengan orang, ajak berbicara dengan topik yang menjadi hobinya. Kalau dia suka sepeda, orang yang suka sepeda, begitu kita ngobrol soal sepeda, langsung dia bangun dan bersemangat. Jadi salah satu cara praktis, bagaimana Pak saya bisa membangun komunikasi dengan suami. Apa yang menjadi kesukaan suami atau istrimu, jadikan itu topik pembicaraan. Kalau istrimu suka bunga, bicarakanlah mengenai bunga, 1-2 kali belikan bunga yang dia sukai. Pada dasarnya setiap orang suka berbicara asal topiknya sesuai dengan yang dia mau. Tentu kalau dia Bu Indah ngajak soal cara memasak, saya tidak selera, saudaraku. Saya tidak selera. Kemudian pertanyaan yang kedua dari Ibu Sari. Bagaimana saya intim kembali dengan pasangan sedangkan suami saya sudah hampir setahun tidak mau menemui saya? Dan ketiga anaknya, suami sudah ingin bercerai. Sudah urus perceraian di kantor dan suami sekarang sudah serumah dengan selingkuhannya. Saya harus ambil tindakan seperti apa? Sedangkan saya di posisi ingin mempertahankan rumah tangga. Dan apa yang harus saya lakukan? Saya mengetahui perempuan itu bahagia bersama suami saya, kakak ya Pak ya. Kakak. Jika mengikuti kedagingan saya hati ini hancur, ingin membalas. Berdoa, ya kita sudah artinya ini kan sudah tidak ada ruang komunikasi. Berdoa, minta kasih karunia Tuhan, ya bahwa perjanjian suami istri di hadapan Tuhan. Tuhan katakan Tuhan. Apa yang sudah Engkau persatukan tidak ada seorang pun yang bisa memisahkannya. Kami satu bukan dua. Nah, doakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dari Surabaya, Shalom Bapak Lukas dan Ibu. Keinginan istri saya untuk melayani sebagai hamba Tuhan full time. Namun menurut saya melayani Tuhan itu tidak harus menjadi hamba Tuhan full time. Istri merasa bahwa saya harus meninggalkan pekerjaan saya sekarang ini dengan alasan menyita waktu saya untuk beribadah. Ini menurut istrinya. Untuk beribadah, untuk menyembah Tuhan dan sebagaimana. Bagaimana menurut Bapak dan Ibu akan hal ini? Nah, jadi ini suami ini yang bertanya bahwa istrinya ingin menjadi hamba Tuhan secara full time. Nah, yang pertama sebetulnya kalau istri itu ikut mendengarkan adalah harus sepakat. Nah, dalam hari ini harusnya sepakat dengan suami, ya. Kalau memang begini, kalau memang itu panggilan Tuhan, berdoa begini, Tuhan, aku mau minta konfirmasi, Engkau juga bicara kepada suami, ya, kepada suamiku. Nah, hal yang sama terjadi dengan kami. Satu kali ketika tahun berapa itu kami sedang dalam pergumulan, kami berdoa, tiba-tiba Bu Indah itu mendapatkan, Pak, kamu harus melayani secara full time. Betul ya? Pada waktu itu saya masih bekerja. Jadi saya melayani sambil bekerja. Ketika dia mendengar begitu, saya ketawa. Saya tidak punya apa ya? Istilahnya tidak punya satu bayangan bahwa saya akan menjadi seorang full time. Saya akan bekerja dan saya akan melayani Tuhan.
lalu dia diam, dia tidak membantah, dan kami tidak bersih tegang leher. Paginya ketika kami menyembah bersama-sama, berdoa kembali, tiba-tiba gantian Tuhan yang berbicara kepada saya. Saya katakan, mulai besok pagi saya akan full time. Karena Tuhan bicara lewat dia, dan Tuhan juga bicara lewat saya. Nah, hal seperti itu alangkah indahnya. Kalau itu hal yang rohani, bahkan hal yang apapun, sudahlah, jangan bersih tegang leher. Ya, kalau kita melihat Tuhan, aku yakin engkau menyuruh aku seperti ini, tapi istriku kok belum setuju. Nah, kita jangan ribut dengan istri atau suami. Berdoa, Tuhan, kami mau tetap sepakat. Kalau engkau bicara kepada aku, bicaralah kepada istri atau kepada suami. Nah, niscaya tidak ada perkelahian karena Tuhan. Perkelahian karena pelayanan. Sayang, jangan. Dalam hal mencari Tuhan, dalam keputusan pelayanan suami istri harus betul-betul sepakat. Ya, jangan katakan begini, Tuhan ngomong sama aku. Loh, ya, Tuhan nggak ngomong sama kamu, ya terserah. Tidak bisa, saudaraku. Kita sebagai teman pewaris satu wadah harus mendapatkan hal yang sama. Dari Anna Kediri, Shalom, selamat malam. Bagaimana jika motivasi suami selalu ingin menyenangkan hati Tuhan, namun sikapnya sering menyakiti saya sebagai istri setiap harinya, dan suami sering tidak menyadarinya dan menganggapnya biasa. Nah, ini banyak terjadi. Cuman ini kan dari pihak istri mengeluhkan soal suaminya. Saya katakan, Ibu sabar, ya. Tidak usah dipanggil suaminya lalu dikhotbahi, ya ini poin-poin yang disampaikan oleh Pak Lukas gini, tidak usah. Ya, Ibu Ana sabar, bahwa istrimu di dalam doa. Salah satu doa terpenting dalam kehidupan kita adalah doa kepada pasangan. Setiap hari saya berdoa untuk Bu Indah, dan saya yakin dia berdoa juga untuk saya setiap hari. Betul begitu, Bu Indah? Apa jawabmu? Betul, yes. Saudaraku. Setiap hari. Setiap hari, setiap kali saya berdoa, saya selalu berdoa untuk Bu Indah, untuk kedua anak saya. Lalu satu calon menantu saya juga mulai saya doakan, mulai lewat beberapa hari yang lalu. Nah, jadi pokok doa pertama, pokok doa prioritas, pasangan. Baru setelah itu yang lainnya. Pasangan suami istri itu harus menjadi pokok doa utama. Dari Saudara Asdi Salatiga, selamat malam Bapak dan Ibu. Istri saya menghabiskan waktunya untuk pelayanan. Ada saja yang dilakukan istri sampai urusan rumah tangga terbengkelai. Tidak pernah beres. Sebagai suami saya mencoba membicarakan ini, tapi istri marah dan tidak terima. Karena istri merasa keinginannya melayani Tuhan saya batasi dan saya larang. Bisakah Bapak dan Ibu berikan pendapat apa yang saya lakukan? Karena hal ini memicu konflik kami selama ini. Nah, Bapak, ya ini kan Bapak, ya istrinya suka pelayanan. Nah, yang pertama, sekali lagi doakan supaya istri atau suami kita itu hidup dalam keseimbangan dan disingkapkan bahwa kita juga harus melayani akan pasangan kita, hidup bijaksana, ya, tunduk, ya istri, ya mungkin dia tidak pernah, ya mungkin entah tidak pernah dibaca atau kelewatan, ya tidak pernah ya ayat yang mengatakan ya istri tunduklah kepada suami dan sebagainya. Tapi sudahlah Bapak, jangan ribut. Doakan istrimu, ya, doakan istrimu, lalu kalau memungkinkan dampingi pelayanannya. Atau ada bicara mengenai pelayanannya, bagaimana pelayananmu, lalu mulai berilah perhatian kepada pelayanan istrimu. Sementara itu doakan, ya, apa yang menjadi keluhanmu kepada Tuhan. Sudah, jangan diajak ribut. Kemudian dari Alor, bagaimana jika waktu mesbah keluarga malah menjadi sumber konflik? Karena masing-masing merasa mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk kami kerjakan dan lakukan. Ya, bagaimana jika waktu mesbah keluarga menjadi sumber konflik?
Ya, karena masing-masing merasa mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk dikerjakan atau dilakukan. Nah, begini, Tuhan tidak butuh pembelaan kita, ya. Tuhan tidak butuh pembelaan kita. Lalu begini, kalau misalkan lalu istri mendapatkan sesuatu dari Tuhan, ya daripada kita membantah, kita bisa katakan begini, bagaimana kalau saya juga berdoa? Ya, itu yang pertama. Atau bahkan kita bisa katakan, oke, aku sepakat dengan kamu. Ya, aku sepakat dengan kamu. Belajarlah sepakat dengan istri kita mengenai apa yang didapat dari Tuhan. Saudaraku, sejujurnya saya dan Bu Indah itu ada banyak hal yang berbeda bahkan ketika berdoa. Ya. Dan saya sering ngalah sebetulnya, entah Bu Indah tahu atau tidak. Karena begini, dia orang yang sangat profetik, saya yang agak campuran dengan pengajaran. Ya, jadi saya tidak terlalu profetik, tapi dia orang yang sangat profetik. Oh, kita harus lakukan ini dan sebagainya. Saya katakan begini, Tuhan, kalau ini daripadamu, apa beratnya saya melakukannya? Mengapa saya harus bantah? Jadi Bapak atau Ibu, kalau memang itu didapatkan pada waktu mesbah keluarga, ya daripada kita begini, asal beda loh, buat apa asal beda? Ya, kita jangan punya patokan asal beda dengan suami atau istri. Kita katakan oke, kalau itu dari Tuhan, aku sepakat, aku mendukung. Nah, kita harus belajar begitu. Kita belajar begitu. Percayalah begini, lupa nanti kalau salah bagaimana? Percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang meluruskan jalan kehidupan kita. Siapa sih dari kita yang tidak pernah berbuat salah? Ya, tapi juga acap kali Tuhan itu meluruskan jalan kehidupan kita kan. Ketika kita pikir bahwa proyek ini itu bagus, ternyata batal, kita tidak sadar proyek itu gagal, ternyata Tuhan beri pekerjaan atau proyek yang lebih baik. Jadi masalah apa yang didapat dari Tuhan, cobalah masing-masing ngalah dan oke, aku setuju dengan apa yang kamu dapatkan dari Tuhan. Loh, Pak, kalau salah bagaimana? Ya berdoa, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya mengasihi Dia. Dari Ambon, dari Bapak Rais, bagaimana jika istri sudah tidak mau menjadi pendengar yang baik saat saya bicara atau sedang memutuskan sesuatu? Istri bisa sebagai konselor bagi orang lain, memberi solusi bagi permasalahan orang lain, namun tidak bisa seperti itu di dalam keluarga. Nah, begini. Ya, Bu Indah mau jawab? Silakan, Bu Indah. Mungkin dari beberapa pertanyaan ini saya mau ini ya, baik istri maupun suami. Yang pertama sebetulnya di dalam hubungan suami istri itu tuh Tuhan itu memberikan tugas yang terutama itu melayani keluarga kita. Istri harus melayani suami, suami harus melayani istri, itu yang terlebih dahulu. Jangan melayani yang lain, tapi suami atau istri atau rumah tangga anak-anak terbengkelai. Nah, itu kebanyakan yang sering kali dilakukan oleh anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau dari beberapa pertanyaan yang masuk, ini saya melihat, mari kita sama-sama introspeksi diri, kita menenangkan diri, coba kita belajar bersama-sama esensi yang sesungguhnya sebagai suami istri yang Tuhan persatukan. Apakah kita harus mengesampingkan pasangan kita untuk melayani Tuhan atau mengesampingkan anak-anak kita, keluarga kita untuk melayani Tuhan? Itu menurut saya juga Tuhan tidak suka. Karena Tuhan katakan ketika itu tunduk kepada suami, suami juga harus mengasihi, menghormati, hidup bijaksana. Dan semuanya itu kalau kita bisa berjalan bersama-sama itu akan menjadi lebih baik. Jadi utamakan keluarga kita, tanggung jawab kita yang terlebih dahulu. Setelah itu kita lakukan hal-hal yang lain buat pelayanan kita, buat orang-orang yang kita layani. Jangan kita lebih melayani orang lain, tetapi
orang di rumah kita, di keluarga kita telantarkan. Itu amat sangat tidak membuat kesaksian bagi yang lain. Itu saja yang mau saya tambahkan. Tentu bukan berarti begini, lalu setelah ini Bapak Ibu pamitan dengan para gembala masing-masing, Pak, saya mau off pelayanan karena saya mau melayani keluarga. Bukan, maksudnya bukan begitu. Itu. Artinya begini, kalau sekarang gini, Bapak Ibu masing-masing timbang, oh iya ya, ternyata saya lebih suka melayani di gereja, tapi di rumah saya tidak pelayanan. Nah, bukan berarti lalu yang di gereja di-off-kan. Sementara saudara melayani di gereja, kembangkanlah juga pelayanan kepada istri dan suami atau anak-anak. Sekali lagi ya, tolong jangan setelah ini pamitan dengan pendetanya masing-masing. Ya, itu tidak boleh. Ya, yang boleh kita lakukan adalah oke, perhatikanlah keluargamu sementara kita juga melayani pelayanan yang lainnya. Nah, yang paling menyenangkan adalah bersama dengan keluarga melayani Tuhan. Betul. Nah, itu yang menjadi target kita semuanya. Nah, perhatikan keluarga masing-masing, bukan berarti pelayanan di gereja lalu ditinggalkan. Sekali lagi, jangan. Ya, saya mendorong dan saya sudah melarang ya, saya tidak tidak mau dilaporkan. Lalu para gembala komplain, Pak ini bagaimana habis ikut rahasia berkeluarga ini pelayanan bubar semuanya. Jangan saudaraku ya, jangan. Tentu maksudnya adalah bahwa oke, Bapak Ibu bisa lihat, wah ini kurang imbang memang ya, saya sering kali tinggalkan istri, bukan berarti pelayanan ditinggalkan. Oke, mulailah bangun keseimbangan. Kembali kepada begini, bagaimana jika istri tidak mau menjadi pendengar yang baik, saya berbicara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan begini, dalam kehidupan rumah tangga, siapa yang harus mulai untuk berubah? Siapa yang harus mulai berubah terlebih dahulu, suami atau istri? Jawabannya adalah mulai dari saya. Saya. Kalau pertanyaan itu saya tanyakan pada saya, ya saya. Bu Indah, ya Bu Indah. Artinya begini, Bapak Rais ini bertanya, Pak, bagaimana jika istri sudah tidak mau menjadi pendengar? Nah, Bapaklah yang pertama menjadi pendengar. Harus ada yang memulai memecahkan telur itu. Siapa? Jangan suami katakan, ya istri toh Pak. Istri mengatakan, ya suami. Tidak penting. Yang penting siapa yang harus melakukan perbaikan dan pertobatan dalam kehidupan rumah tangga? Saya. Kalau ibu ya ibu, kalau istri ya istri, kalau suami ya suami, kalau saya ya saya, bukan kita. Ya saya. Harus ada yang menginisiasi, mengambil inisiatif untuk melakukan perbaikan. Tidak penting siapa yang menang, yang penting semua senang. Ya, saya mengambil prinsip dalam kehidupan rumah tangga tidak penting ya. Kenapa kalau saya ngalah nanti kan kesenangan istri saya? Tidak penting, saudaraku. Saya targetnya adalah yang penting suami, istri, anak-anak semuanya bahagia. Tidak penting siapa yang harus mulai, yang mulai adalah saya. Harus ada satu orang yang mengambil inisiatif. Kalau belum bisa mesbah keluarga bersama, bapaklah atau ibulah yang mulai dengan mendoakan akan keluarga masing-masing. Baik, mungkin, maafkan ini masih banyak pertanyaan, mungkin tidak bisa saya jawab semuanya karena waktunya sudah hampir setengah berapa nih? 8:30. Satu lagi, dari Kuala Lumpur, dari Ibu Sarah. Selamat malam, Shalom. Bagaimana setiap kali mengambil keputusan, suami selalu mengatasnamakan Tuhan. Saat salah mengambil keputusan, tidak mau disalahkan, dan bahwa itu karena saya yang tidak sepakat. Sehingga timbul masalah tersebut. Apa saran dari Bapak dan Ibu untuk hal ini? Nah, ini yang tanya Ibu. Nah, saya bisa jawab begini, kalau suami sudah mengambil keputusan, sepakatlah. Apalagi sudah mengatasnamakan Tuhan. Sepakatlah, oke Bapak, saya dukung. Nah, kalau sampai salah, jangan istilahnya jangan lalu, salahkan, jangan. Begitu kita dukung, kalau misalkan ini ya, keputusan kemarin salah, ya suami jangan disalahkan.
itu kan sudah keputusan bersama, ya kita tanggung bersama. Entah bapak atau bapak yang akhirnya sepakat dengan istri, atau istri yang akhirnya sepakat dengan bapak, begitu satu keputusan sudah diambil, apakah mengatasnamakan Tuhan atau atas nama siapapun, begitu sudah diambil, kita yang bertanggung jawab. Kalau toh sampai gagal, jangan saling menyalahkan. Tidak ada gunanya. Kalau toh gagal, kita katakan kepada suami atau istri, tidak apa-apa. Ya, ini kita belajar sama-sama, ada kegagalan, ayo kita hadapi bersama-sama, kita hadapkan pada Tuhan, lalu kita tanggung di dalam kasih karunia Tuhan.